Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai, kita absen dulu nih. Kalian tuh dari daerah mana aja? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Udah banyak banget yang masuk nih. Salam-salam buat kalian semua dimanapun kalian berada. Pokoknya kita tuh doain buat kalian semua yang baik-baik, yang terbaik lah. Dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusan-urusannya nih. Mumpung ini lagi bulan puasa, bulan Ramadan, kita doakan buat teman-teman kita yang lagi menjalankan puasanya, semoga puasanya lancar, puasanya berkah ya. Semoga penuh dengan hikmah dan kenikmatan pokoknya puasanya nih. Nah, seperti biasa ada salah satu subscriber kita yang udah ngirimin kisahnya nih kepada kita yang kita bawain hari ini. Kisahnya tuh seorang wanita yang dipaksa menikah dengan pria buta. Dan ternyata alasannya bikin nangis, bikin terkejut pokoknya. Nah, pasti banyak banget dong dari kalian yang penasaran dengan cerita ini. Nggak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Nah, seperti biasa nama dan tempat kita rahasiakan atau kita samarkan untuk kepentingan bersama ya. Kisahnya itu menceritakan seorang wanita, seorang gadis, anak orang kaya. Sebut saja namanya Anggi. Nah, Anggi ini tuh dari kecil itu biasa dengan kemewahan. Ayah dan ibunya itu adalah orang kaya. Tapi walaupun mereka orang kaya, keluarganya si Anggi itu mendidik Anggi untuk menjadi sosok wanita atau sosok gadis yang sederhana aja. Nggak suka pamer, nggak suka sombong. Walaupun dia orang kaya, dia tuh orang punya, tapi tetap aja dia tuh bikin anaknya, bikin si Anggi itu jadi orang sederhana. Nggak sombong kayak orang-orang kaya pada umumnya. Dia tuh dibikin sederhana mungkin. Dia dididik seperti itu oleh orang tuanya. Nah, pada suatu hari, si Anggi ini adalah seorang anak yang pintar, berprestasi. Dia tuh salah satu mahasiswa yang berprestasi di sekolahnya, di universitasnya. Sekolahnya Anggi itu adalah universitas berbasis agama. Dia tuh berprestasi karena ya pintar. Terus akademi dan agamisnya itu bagus lah pokoknya. Jadi ya favorit banget dia di sana. Tapi Anggi itu dijodohkan oleh orang tua, mendiang ibunya itu sama pria buta. Nah, sedikit mengisahkan ibunya Anggi. Ibunya Anggi sebelum meninggal itu dia adalah seorang sosok ibu yang sangat baik. Dia itu tanggung jawab kepada anaknya si Anggi ini, memberikan perhatian, memberikan pendidikan, memberikan perlindungan yang baik-baik pokoknya sama si Anggi. Mendidik Anggi menjadi seorang wanita yang teladan. Nah, sebelum meninggal ibunya si Anggi itu didiagnosa mengidap penyakit kanker yang mengakibatkan dirinya itu tidak bisa hidup lebih lama lagi dan akhirnya meninggal. Nah, sebelum meninggal si Anggi ini dititipkan pesan bahwasanya dia harus menikah dengan sosok pria pilihan ibunya. Anggi itu belum kenal dengan sosok pria ini. Belum pernah ketemu, belum pernah bertatap muka, ngobrol aja belum pernah, tapi disuruh nikah dengan sosok pria ini oleh mendiang ibunya. Nah, Anggi ini cuma kenal namanya Indra, tapi belum pernah ketemu dan diwajibkan harus nikah dengan dia oleh mendiang ibunya. Anggi yang memang dasarnya adalah sosok wanita atau sosok anak yang mempunyai ya nurut. Dia tuh nurut dengan orang tuanya. Apalagi itu adalah pesan terakhir oleh ibunya sebelum meninggal. Jadi dia nurut. Anggi ini adalah sosok anak yang sangat patuh kepada orang tuanya. Apalagi dia tahu bahwasanya kalau pilihan orang tuanya tentang jodoh itu wajib dia ikuti. Dia walaupun ya sedikit agak memberontak, tapi ya dia tahu agama. Jadi ya maulah, oke nggak apa-apa. Nurut dengan apa maunya mendiang ibunya. Akhirnya Anggi dan Indra pun menikah. Saat di acara pernikahannya itu Anggi baru ketemu, baru lihat sosok si Indra. Indra ini adalah sosok pria ya lumayan gagah lah. Dia juga perawakannya tampan, ganteng lah pokoknya. Tapi sayang dia adalah tunanetra, dia tidak bisa melihat atau buta. Anggi yang melihat sosok itu pun ya mau gimana lagi, ini udah terjadi. Mau nggak mau harus menikah dengan dia. Akhirnya menikah. Acara pernikahannya itu berjalan dengan hikmat dan sederhana. Cuma mengundang beberapa tetangga dan sanak saudara aja, nggak ada orang luar yang lebih. Acaranya begitu ya sederhana, tapi ya penuh dengan kehikmatan. Setelah pernikahannya, si Anggi itu tinggal bersama Indra di rumahnya Indra. Indra ini adalah sosok orang yang sederhana juga. Keluarganya juga keluarga sederhana. Dia dihadiah sebuah rumah sederhana di sana. Bersama si Anggi, hiduplah bersama dia. Nah, satu hari saat bersama Indra, setelah pernikahannya ini,
Anggi itu bertemu dengan tetangga-tetangga barunya, yang notabene itu tetangga-tetangganya si Indra dulunya, yang deket dengan Indra. Nah, si Anggi itu dengar bisik-bisikan dari tetangga-tetangganya, ibu-ibu yang sedang nongkrong atau ngobrol di depan rumah. Oh, jadi itu istrinya si Indra, kata salah satu ibu-ibu di sana yang sedang ngobrol itu ngerumpi. Nah, si Anggi kan denger lagi jalan sama si Indra itu, denger ada bisikan-bisikan seperti itu. Ya, pandangan si Anggi itu menuju ke sosok ibu-ibu yang sedang nongkrong itu, sambil menganggukkan kepala seakan-akan memberi salam kepada mereka. Mereka pun ya tersenyum seakan-akan membalas salamnya si Anggi. Bisikan itu tidak berhenti sampai di situ aja. Bisikan-bisikan itu ibu-ibu ngobrol lagi, ngomong lagi. Oh, kasihan banget ya istrinya si Indra. Indra kan buta. Terus istrinya mau dikasih makan apa? Kata salah satu ibu-ibu itu. Dia juga menjelaskan bahwasanya Indra itu ya mau bekerja gimana, mau menafkahi si Anggi itu bagaimana. Indra itu hanya membantu orang tuanya menjaga toko sembako di pasar. Ya gajinya seberapa, sedangkan dia buta. Orang salah satu ibu-ibu aja menjelaskan bahwasanya anak gadisnya tadinya itu mau dijodohkan dengan si Indra, tapi nggak mau. Anak saya juga tadinya mau dijodohkan dengan si Indra, tapi ya dia nolak. Karena ya dia tuh buta. Mana mau anak saya dengan dia. Lagian orang buta kayak gitu mau diambil apanya? Orang dia juga buta malah bikin nyusahin. Kata salah satu ibu-ibu itu yang mencemooh Indra. Ya bisikan-bisikan itu tidak bisa dibilang bisikan. Karena omongan mereka itu didengar oleh Anggi sama si Indra. Akhirnya si Indra pun menggenggam tangannya si Anggi sambil bilang, "Gak usah dengerin kata mereka. Kita lanjut jalan aja." Akhirnya mereka pun lanjut jalan lagi. Nah, kehidupannya si Anggi sama si Indra itu berjalan lancar seperti biasanya. Bibit-bibit cintanya si Anggi itu makin membesar. Dia makin jatuh cinta kepada sosok suaminya itu. Suaminya itu bertanggung jawab. Walaupun dia buta, dia tetap membantu si Anggi membereskan rumah, merapihkan rumah sebisa dia. Dan dia pun bekerja keras di toko sembakonya ibunya, orang tuanya, untuk mendapatkan uang untuk menafkahi si Anggi. Indra seperti itu, dia bekerja keras. Walaupun dia keterbatasan, dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa bekerja pada umumnya pria-pria lain atau pemuda-pemuda lain. Dia tetap harus tanggung jawab kepada istrinya. Itu yang jadi slogannya si Indra. Si Anggi yang melihat kegigihan suaminya pun ya semakin cinta, semakin sayang. Ternyata suamiku walaupun buta dia tetap bertanggung jawab. Walaupun dia buta dia tetap ngasih perhatian pada istrinya. Itu yang dirasakan Anggi. Dan Anggi jadi jatuh cinta kepada si sosok Indra ini. Kehidupan mereka pun berjalan begitu romantis. Hingga akhirnya menginjak 6 bulan setelah pernikahan. Setelah 6 bulan pernikahan, si Anggi itu merasakan keanehan pada sosok suaminya. Suamiku kok beda ya? Katanya dia buta, tapi kok ada beberapa momen yang seakan-akan bahwasanya dia itu tidak memperlihatkan kebutaannya. Nah, keanehan-keanehan itu membuat si Anggi curiga. Nah, akhirnya si Anggi itu menyelidiki lebih lanjut. Si Anggi yang penasaran, yang curiga terhadap gelagat suaminya ini, akhirnya itu memotret beberapa momen yang menunjukkan bahwasanya si Indra itu tidak buta. Tapi bukti itu tidak terlalu kuat, hingga akhirnya si Anggi pun memutuskan mencari bukti lain. Saat dia memegang handphone suaminya si Indra, terlihat beberapa momen, video dan foto bahwasanya si Indra itu tidak buta. Ada di situ. Indra yang sedang duduk sambil membaca. Ada sebuah bukunya Indra yang buku khusus untuk orang buta. Indra sedang membaca di sana. Tiba-tiba datang Anggi yang marah. "Jelaskan apa ini, Mas?" Kata si Anggi. Indra yang sedang membaca tuh terkejut. "Apa maksudnya ini? Ada apa?" "Jelaskan apa maksudnya, Mas? Kenapa kamu bohong selama ini? Ternyata kamu tidak buta," kata si Anggi. Indra yang tadinya pura-pura buta, itu memperlihatkan sorot wajah dan sorot muka yang bingung. Sorot wajah, sorot muka yang ya malu. Udah ketahuan bahwasanya Indra itu tidak buta. "Aku bisa jelaskan semua ini. Kamu tenang dulu, duduk dulu. Aku kecewa, Mas, sama kamu. Ternyata selama ini pernikahan kita hampir 6 bulan ternyata kamu bohong. Aku tulus mencintaimu apa adanya. Tapi sekarang apa? Kamu bohong dengan aku,"
Kata si Anggi itu ngerasa kecewa selama itu dibohongi oleh suaminya sendiri yang dipercayainya. Suaminya yang ia sayangi, ia cintai, dan mencintai apa adanya. Ternyata malah bohong, dia pura-pura buta selama ini. Hingga akhirnya si Anggi pun udah frustasi, minta penjelasan kepada suaminya itu. Akhirnya si Indra pun menjelaskan semuanya, duduk permasalahan dan kronologi kenapa dia pura-pura buta. Dan ternyata si Indra itu pura-pura buta dikarenakan dia terpaksa melakukannya. Indra itu menjelaskan dan menceritakan kronologi bahwasanya dia pura-pura buta itu karena terpaksa. Indra itu dari lahir memang sudah buta. Dia itu selalu hidup dengan cemooh-cemoohan orang. Tapi walaupun dia dicemooh dan dengan kekurangannya itu dia tidak putus asa. Dia tetap sekolah, dia tetap membantu orang tuanya di pasar walaupun kehidupannya sederhana. Dia tetap membantu orang tuanya di pasar. Hingga akhirnya beranjak dewasa. Indra itu terkenal adalah sosok pemuda yang baik. Memang dia tidak pernah neko-neko karena dia buta. Hingga akhirnya dia dipertemukan dengan sosok ibunya si Anggi. Ibu Anggi itu selalu belanja di tokonya orang tuanya Indra. Dan selalu melihat Indra sedang membantu di sana. Melihat kegigihannya si Indra, walaupun dia buta, dia tetap berbakti kepada orang tuanya. Dia tetap bekerja di sana walaupun dia buta. Melihat kegigihannya itu, hatinya orang tuanya si Anggi, ibunya si Anggi itu terketuk. Akhirnya ibunya si Anggi itu ngomong, Indra, kamu tuh anak yang baik ya, walaupun kamu buta, kamu tetap membantu orang tuamu. Kamu tetap menjadi sosok anak yang berbakti dengan kekuranganmu itu. Kata ibunya si Anggi itu memuji si Indra. Nah, orang tuanya si Anggi ini, ibunya itu tahu bahwa sosok si Indra adalah sosok pemuda yang tanggung jawab, cocok untuk anaknya. Si ibunya Anggi itu tuh khawatir anak gadisnya takut jatuh kepada orang atau pemuda yang tidak benar. Karena sejak kecil itu dijaga, dirawat, dan dididik menjadi seorang wanita yang baik. Apa jadinya apabila si Anggi menikah dengan sosok pemuda yang bejat, yang tidak bertanggung jawab, tidak pantas untuk si Anggi? Itu akan mengakibatkan orang tuanya selama ini itu berjuang merawatnya itu sia-sia. Jadi nggak mau si Anggi itu jatuh kepada pemuda yang nggak benar. Akhirnya dijodohkan dengan si Indra. Begitu. Si orang tuanya Anggi itu tuh mempunyai simpati lebih kepada sosok si Indra. Tapi sayangnya si Indra itu adalah orang buta, sosok pemuda yang buta. Mengerti bahwasanya kehidupannya ibunya si Anggi itu sudah tidak lama lagi karena penyakit kankernya. Akhirnya ibunya Anggi sebelum meninggal mendonorkan kedua matanya untuk si Indra. Hingga akhirnya Indra bisa melihat. Cerita ini diceritakan itu udah lama, kejadiannya udah lama. Semenjak orang tuanya atau ibunya Anggi itu meninggal. Sebelum menikah menitipkan matanya, mendonorkan matanya untuk si Indra. Dan memerintahkan si Indra untuk menikah dengan Anggi. Indra menceritakan semuanya terhadap Anggi. Anggi gitu nggak bisa terima. Selama ini berbohong. Dan kenapa tidak menceritakan bahwasanya mata yang ia pakai itu adalah mata orang tuanya, mata ibunya. Kenapa nggak cerita dari awal? Kenapa harus pakai drama-drama ini? Kenapa nggak cerita dari awal dan menceritakan semuanya agar tidak terjadi seperti ini? Anggi yang udah terlanjur kecewa, terlanjur sakit hati dengan kebohongan-kebohongan yang Indra berikan kepadanya. Dia udah nggak bisa terima alasan apapun. Langsung dikemasi baju-bajunya, dibawalah pulang, dibawa pergi. Dia pergi dari rumahnya si Indra. Indra udah menjelaskan panjang lebar, tapi dia tidak mau terima. Si Anggi tidak bisa menerimanya, karena sudah dibohongi. Akhirnya pergi dia, pergi ke rumah orang tuanya, ketemu ayahnya di sana. Nah setelah kejadian itu ternyata berita kabar bahwasanya Indra itu udah nggak buta lagi itu tersebar sampai ke telinga tetangga-tetangga dan akhirnya sampai ke ibu-ibu yang ingin anaknya dinikahkan dengan si Indra. Dijodoh-jodohkanlah dengan dia. Tapi Indra tahu bahwasanya dia itu udah punya istri yang beralasan bahwasanya dia itu belum bercerai, dia nggak mau dekat dengan wanita lain dulu, kata si Indra. Tapi ibu-ibu ini tuh mengaju-ngajukan terus, nyuruh anaknya datang ke rumahnya Indra, bawa makanan, bawa kue, terus pokoknya ngasih perhatian lah sama si Indra yang seorang diri di sana. Karena tahu di rumahnya udah nggak ada istrinya, udah nggak ada Anggi lagi, Anggi itu udah pulang. Saking seringnya sosok wanita ini, anaknya ibu-ibu itu sering main ke rumahnya si Indra, hingga akhirnya tertimbullah gosip-gosip ibu-ibu itu bahwasanya Indra itu kumpul kebo, bahwasanya Indra itu sering bareng sama wanita yang bukan muhrimnya. Hingga akhirnya tuh
menjurus bahwasanya Indra itu harus nikah sama sosok wanita itu. Bahwasanya nggak ada yang tahu Indra itu melakukan apa aja di sana bersama wanita itu. Anaknya ibu-ibu yang pengen dinikahkan sama si Indra. Hingga akhirnya berita-berita ini, cerita-cerita miring atau gosip-gosip miring ini terdengar sama si Anggi. Baru ditinggal sebentar, si Indra udah main gila sama wanita lain. Kabarnya begitu. Ya Anggi pun gimana sih ini? Suami baru ditinggal, udah melakukan kebohongan, penuh dengan kecewaan. Malah main gila sama sosok wanita yang bukan muhrimnya. Padahal istrinya itu sedang ngambek, sedang marah, pergi dari rumah malah suaminya kayak gitu. Anggi nggak habis pikir kenapa terjadi seperti ini. Hingga akhirnya dia tuh udah muak. Hingga akhirnya Anggi itu udah muak, udah capek. Memutuskan untuk datang ke sana, ke rumahnya si Indra. Istilahnya pengen menggugat cerai, udah selesai aja deh hubungannya daripada kayak gini telantung-lantung nggak jelas. Hingga akhirnya Anggi memutuskan untuk datang ke rumahnya si Indra itu, suaminya. Dan benar saja di sana ada sosok wanita itu. Di sana bersama Indra. Tapi Indra itu tidak melakukan apapun kepada wanita itu. Indra menjelaskan bahwasannya selama ini dia datang mengantarkan makanan, tapi selalu ditolak. Mengantarkan perhatian, tapi selalu ditolak. Jadi semua gosip-gosip miring tentang Indra di sana itu salah. Dia itu tidak melakukan hal apapun. Dia tetap menjaga cintanya si Anggi. Tetap menjaga kesucian cinta dan kepercayaannya si Anggi. Dia tidak mau berbohong lagi. Dia ingin meneruskan hubungan pernikahannya itu ya lancar-lancar aja. Nggak mau terjadi hal-hal miring lagi. Jadi selama ini Indra itu selama digoda sama sosok wanita ini dan dipaksa menikah oleh ibunya ini, dia tuh nggak mau. Dia tuh selalu menolak. Karena dia tuh tahu dia itu punya istri, Anggi. Masih mempunyai istri, dia tuh nggak mau. Dia tetap kekeh teguh menjaga cintanya si Anggi. Mendengarkan penjelasannya si suaminya si Indra, Anggi pun tersentuh. Ternyata suaminya itu benar-benar tanggung jawab. Ternyata mendiang ibunya, menyuruh atau memerintahkan untuk menikah dengan sosok si Indra ini adalah suatu pilihan yang tepat. Karena si Indra adalah sosok yang tanggung jawab dan bisa dipercaya. Indra pun menjelaskan bahwasannya ia tidak jujur selama ini atas kebutaannya. Itu karena dia tuh takut. Dia tuh takut dan malu apabila yang dipakainya sekarang adalah mata orang tuanya si Anggi. Takut Anggi itu tersinggung, takut jadi masalah, takut dia bubar malah jadi rusak pernikahannya. Dia tuh nggak mau. Jadi dia memutuskan untuk pura-pura buta. Hingga akhirnya tepat waktunya dia akan menceritakan semuanya. Belum tepat waktunya malah udah ketahuan. Ya apa boleh buat. Yang mendengarkan semua penjelasannya itu, Anggi pun terketuk pintu hatinya kan. Akhirnya dia tuh ya benar pilihan ibunya sebelum meninggal untuk menikahkan dia dengan sosok Indra ini adalah keputusan yang sangat benar. Hingga akhirnya Indra adalah sosok pria yang bertanggung jawab dan sosok suami yang menjaga cintanya walaupun digoda dengan wanita. Begitu. Hingga akhirnya si Indra pun menjelaskan dan menceritakan semuanya tentang kebutaannya kepada keluarganya si Anggi. Keluarganya si Anggi pun ya mau gimana lagi, ini udah terjadi. Mungkin ini pilihan yang tepat dan ini udah keputusan dari mendiang orang tuanya. Mau nggak mau ya udah diterima. Dengan berjalannya waktu, keluarganya si Anggi dan si Indra pun menjadi harmonis seperti sedia kala. Dan semuanya sudah bisa menerima atas kejadian dan keputusan orang tuanya tempo dulu untuk menikahkan si Indra dan si Anggi dan menitipkan kedua matanya kepada si Indra untuk menjaga si Anggi. Nah, begitulah kisah dari salah satu subscriber kita yang menceritakan bahwasannya seorang wanita yang baik itu dipaksa menikah dengan seorang pria buta. Dan ternyata pria buta ini adalah pura-pura saja. Pura-pura tidak bisa melihat karena menyimpan suatu rahasia yang besar. Titipan orang tuanya yang ingin menjaga anaknya dari sesuatu hal yang buruk. Nah, begitulah. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah ini dan nilai-nilai kehidupan agar bisa dijadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagi kalian semua yang pengen ngirimin kritik-kritik dan sarannya membangun untuk fakta kehidupan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, bagi kalian pula yang pengen bawain kisah-kisah, cerita-ceritanya kepada kami dan ingin dibawakan, kalian bisa kirimkan lewat WA dan Instagram di bawah ini. Nah, tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe dan tunggu video-video berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.